kami tidak pernah mengatakan Al-Quran itu perumpamaan, kiasan, antegoles, nggak pernah Bang. Itulah ciri-ciri kitab itu sesat Bang. Memang Allah SWT tidak menggunakan perumpamaan. Orang inilah yang dinamakan pendusta, pembohong besar. Contoh, ketika dia bilang bumi datar itu menghamparkan bumi katanya kan. Dan bumi datar. Apakah bumi datar sekarang? Mereka bilang, oh itu perumpamaan. Mulailah. Ya. Ketika dibilang Tuhan melihat, berarti Tuhan punya mata. Oh enggak, itu perumpamaan. Ketika Tuhan berbicara, berarti Tuhan punya mulut. Oh enggak, itu perumpamaan. Inilah contoh-contoh penipu yang berasal dari uclim-uclim yang tidak mengerti kitabnya sendiri. Pagi, pakai data, silakan. Yesus itu kan Tuhan Bang. Itu adanya Tuhan itu semenjak Bunda Maria melahirkan Tuhan atau memang sudah ada sebelum Bunda Maria? Tunggu dulu. Bagaimana kau mengatakan Yesus itu Tuhan? Yesus yang mana? Coba dulu. Yesus itu memiliki 3 kehidupan. Yang pertama, dia adalah firman Allah. Yang kedua, firman menjadi manusia. Yang ketiga, dia bersama-sama dengan Bapa di dalam kerajaan surga. Yang mana mau kau tanyakan? Tuhan Abang siapa namanya? Kenapa? Tuhan Abang namanya siapa? Aku adalah aku. Itu katanya kepada kami. Ya, aku adalah namanya? Aku adalah aku. Oh, aku tanya adalah lagi aku. Siapa namanya? Memang itu diperkenalkannya namanya kepada Musa. Aku adalah aku. YHWH. Jadi katanya aku adalah aku, kok dari YHWH sekarang? Ya kan itu bahasa Ibraninya itu. Aku adalah aku. Oh, jadi saku ini. Jadi saku ini ada waktu sebelum Abraham ada. Ya, dialah pencipta langit dan bumi. Di Kejadian 1 ayat 1 itu dijelaskan semua. Silakan. Oh, berarti aku itu udah ada di zaman Yakub ya, Bang ya? Kok zaman Yakub? Sebelum Yakub dia bilang permulaan. Okay. Oh iya. Oke ya. Coba kita ini. Ini berarti si aku juga nih ya, Bang ya? Mana lantai itu? Mana nyo? Sabar lah, jangan kepanasan. Yang kepanasan siapa? Oh iya. Terima kasih, Opa. Ya, seniorku berkomentar. Walau aku seniormu, selalu ada hal-hal baru yang ku dapat dari SD. Mau lihat godang, leku. Saya godang Pina Suna. Terima kasih senior. Jadi ini perkataannya aku Tuhan Abang ya Bang ya. Marilah kita memuaskan birahi hingga pagi hari Bang. Ini berarti Tuhan Abang ya? Yang mengatakan ini ya? Ya. Oh kok bisa begini Bang Tuhan Abang Bang? Kok bisa ngomongnya kayak gini? Amsal berapa itu? Amsal 7:18 Bang. Kok kayak gini ya Tuhan Abang Bang? Marilah kita memuaskan birahi hingga pagi hari gitu ya. Kujelaskan, matikan mic-mu. Kujelaskan, matikan mic-mu atau kick. Matikan mic-mu. Oke, kujelaskan. Amsal 7. Hai anakku, berpeganglah pada perkataanku dan simpanlah perintahku dalam hati. Oke. Berpeganglah pada perintahku dan engkau akan hidup. Simpanlah ajaranku seperti biji matamu. Tambatkanlah semua itu pada jarimu dan tulislah itu pada loh hatimu. Katakanlah kepada hikmat, engkaulah saudaraku, dan sebutkanlah pengertian itu sanakmu. Ya, supaya engkau dilindungi terhadap perempuan jalang. Nah, perempuan jalang yang dimaksud di sini, jangan kalian kira apakah itu adalah perempuan makna sesungguhnya, yakni pelacur atau bagaimana, kita lihat nanti. Terhadap perempuan asing yang licin perkataannya. Karena ketika suatu waktu aku melihat-lihat dari kisi-kisiku, dari jendela rumahku, ya, kulihat di antara yang tak berpengalaman, kudapati di antara anak-anak muda seorang teruna yang tidak berakal budi, oke, yang menyeberang dekat sudut jalan, lalu melangkah menuju rumah perempuan semacam itu. Pada waktu senja, pada petang hari, di malam yang gelap. Jadi ada sebuah, dia melihat bahwa malam hari ada anak muda pergi ke rumah orang-orang itu ya.
bukan disuruh melacur ya, tapi dia bercerita ada orang muda yang pergi sana. Maka datanglah menyongsong dia seorang perempuan berpakaian sundal dengan hati licik, cerewet, dan lihatlah perempuan ini kakinya tak dapat tenang di rumah. Sebentar ia berjalan, sebentar ia di lapangan. Dekat setiap tikungan ia menghadang. Nah, jadi wanita ini dikatakan sebentar ia di jalan, kayak orang-orang yang ibadah di jalan ya, ada rumahnya rumah ibadah, dia ibadah jalan, kayak gitulah kira-kira. Jalang itu di mata Tuhan. Dan sebentar di lapangan, mereka ini sering di lapangan. Ini penggambaran. Contoh misalnya mereka mau rame-rame pergi ke lapangan, ibadah ada rumah ibadahnya, pergi ke lapangan, tak ngapa-ngapain ya. Dekat setiap tikungan ia menghadang, di setiap tikungan. Jadi tikungan ini artinya persimpangan. Persimpangan iman, mereka selalu menghadang. Contoh gereja dihadang, apa-apa dihadang. Itu maksudnya. Lalu dipegangnya lah orang teruna itu dan diciumnya. Nah, kemudian orang ini memegang teruna. Teruna itu digambarkan seorang laki-laki muda. Maka orang-orang yang imannya muda itu sering dipegang oleh pengikut-pengikut iblis, pengikut-pengikut setan yang kerjanya tiap hari sujud kepada batu, memuliakan batu, dan ya seperti itu ya. Dengan muka tanpa malu berkatalah ia kepadanya, aku harus mempersembahkan korban keselamatan, dan pada hari ini telah kubayar nazarku. Jadi dia berbicara bahwa dia ini kan penyembah batu, ku bilang ya, mereka juga mengorbankan korban keselamatan ya. Itu bukan batu. Aku semasa korban keselamatan, dan itu bukan dilakukan tiap hari gambarmu ya. Kalau ini penyembah batu itu dalam ibadahnya wajib sujud kepada batu. Kalau nyuman boleh bang. Sebentar, jangan dulu menghujat berarti kalah kok menghujat. Siapa yang menghujat? Aku nggak menghujat. Kan tanya ayat tadi baik-baik, kenapa menghujat? Aku kan jelaskan baik-baik juga. Perjanjian tidak boleh bicara ketika aku lagi bicara. Saya tidak butuh ya. Aku jelaskan terus. Aku harus mempersembahkan korban keselamatan. Dan pada hari ini telah kubayar nazarku, katanya. Jadi penyembah berhala, penyembah batu, kaum sujud batu, kaum pemulia batu. Itu kan Baal itu. Kenapa dia merasa ya dibilangnya aku menghujat? Memang yang mereka itu ada mempersembahkan korban keselamatan. Oh ada juga ya. Makanya ada hari besar korban. Apa dia merasa begitu? Berarti ini tepat. Aku harus mempersembahkan korban keselamatan. Dan pada hari itu telah kubayar nazarku. Jadi kawan, penyembah berhala, penyembah batu, kaum sujud batu, kaum pemulia batu, itu mempersembahkan sebuah korban. Korban itu berupa hewan, ya, yang disembelih, sesudah itu dibagi-bagikan. Dan pada hari itu telah kubayar nazarku. Itulah sebabnya aku keluar menyongsong engkau untuk mencari engkau, dan sekarang ku dapatkan engkau. Jadi kawan, teruna muda orang-orang beriman, saya nggak bicara Kristen dulu ya. Teruna muda orang-orang beriman selalu akan disongsong para penyembah berhala, para penyembah batu, kaum sujud batu, kaum pemulia batu. Dan mereka juga melakukan korban. Seperti orang Yahudi melakukan korban bakaran, kawan. Paham ya? Nah, maka dia mencari-cari teruna muda yang imannya lemah. Untuk dia apa? Untuk diajak bersundal. Bersundal dalam hal ini bukan bersundal bersetubuh, tetapi adalah meninggalkan Tuhannya Yahudi, Israel. Sorry ya. Telah kubentangkan permadani di atas tempat tidurku. Kain lenan beraneka warna dari Mesir. Ya, jadi wanita ini bercerita. Pembaringanku telah kutabir dengan mur, gaharu, dan kayu manis. Marilah kita memuaskan birahi hingga pagi hari dan bersama-sama menikmati asmara. Jadi kalau ditanya apakah ini firman Tuhan? Segala sesuatu yang terdapat dalam Bible itu sudah kujelaskan adalah berisi firman Tuhan dan kisah manusia yang mengikutinya. Ya, di ayat pertama dia bercerita, Tuhan menasihati anak-anaknya. Aku melihat seperti ini, hendaklah telingamu, hendaklah ini. Dia membuat perumpamaan tentang seorang pelacur, ya. Dijelaskan di situ. Bukan ada perintah pergi belacur, nggak ada. Tapi dia menjelaskan bahwa perempuan itu mengajak dia untuk menikmati asmara. Karena suamiku tidak di rumah, ia sedang dalam perjalanan jauh. Itulah dikatakan bahwa
Hal ini menggambarkan teruna muda orang Kristen ya itu sering mabuk, jatuh kepada kepelukan oleh penyembah-penyembah berhala. Dia menggunakan embel-embel ya seksual. Makanya ajaran-ajaran kaum penyembah batu, kaum sujud batu, kaum pemulia batu tidak lepas dari ajaran-ajaran seksual. Paham ya? Mereka untuk menarik perhatian laki-laki atau teruna muda selalu mengedepankan ajaran seksual. Oke? Dan faktanya orang-orang muda ini selalu tertarik untuk mengikuti ajaran seksual ini. Karena dia tahu bahwa manusia itu memiliki yang namanya keinginan daging yang besar. Kawan-kawan jangan lupa tap-tap layar dong. Nanti langsung di strike. Gak bisa aku nanti malam berdebat sama si siapa ya? Si Yusuf PA. Oh iya, kalian gak usah pelit lah tap-tap layar gratis. Dan jangan lupa kasih mawar ya katanya biar gak usah banyak-banyak. Yang penting ada. Jadi TikTok ini kan bisnis. Kalau dilihatnya tidak berkembang, ya itu akan ditengking dia kawannya. Kayak menengking iblis saja. Oke. Kunaikkan kau lagi pakai data, tapi mohon kau jangan baperan dan jangan menyelah ketika berbicara karena ketika kau bicara aku diam. Silakan. Enggak, tadi kata Abang enggak ada perintah Yesus untuk apa, Bang? Enggak tahu aku yang mana. Untuk tidak tidur sama wanita ya. Enggak, aku heran kenapa kok katanya kami Al-Quran ini mengikuti Bible katanya. Siapa bilang? Hah? Siapa yang bilang? Kawan abang yang bilang. Jangan bawa kawanku ke sini. Apa yang kuucapkan aja serang. Aduh. Silakan. Ya. Oke, tunggu. Dan belum tentu mereka kawanku ya. Silakan. Ini Bang. Coba, ini firman Tuhan juga, Tuhan dari abang juga. Tadi Amsal. Coba, ini tentang berfirmanlah Tuhan kepadaku. Pergilah lagi, cintailah, gawilah perempuan yang suka bersendal dan berzinah, Bang. Kok kayak gini ayat abang? Tadi tentang Amsal. Hosea 3. Ya. Aku sedih ketika dikatakan Al-Quran itu mirip mengambil, mencomot ayat Bible. Padahal belum ada aku temukan ayat seperti ini di dalam Al-Quran. Di mana di Al-Quran itu ada seperti ini? Enggak ada. Gitu loh. Bilang silakan biar ku jawab. Oke, silakan. Oke, matikan mic-mu. Kita bergantian ya. Oke. Terima kasih kau mengakui bahwa kau bertanya, kenapa ada yang mengatakan bahwa isi Al-Quran itu dicomot dari Bible misalnya seperti itu ya. Sebenarnya yang membuat itu bukan kami. Tapi umat Islam sendiri. Karena setiap ditanya Al-Qurannya lari ke Bible. Ditanya Al-Qurannya lari ke Bible. Mengapa demikian? Karena orang Islam sendiri tidak percaya dengan keisi daripada Qurannya mampu menjawab pertanyaan dunia. Itulah sebabnya di dalam Islam banyaklah diterbitkan buku-buku untuk mendukung Al-Quran ini. Kalau murni Al-Quran itu berdiri sendiri, tidak akan mampu menjawab pertanyaan dunia. Selalu lari ke Bible, selalu lari ke Bible. Itulah mungkin dasarnya kau mengatakan orang-orang Kristen yang kau temui, bukan saya ya, mengatakan isi Al-Quran itu disadur daripada Bible. Makanya mereka lari ke sana. Yang kedua, Hosea 3. Berfirmanlah Tuhan kepadaku. Jadi Tuhan berfirman kepada Hosea. Pergilah lagi. Cintailah perempuan yang suka bersundal dan berzina. Seperti Tuhan juga mencintai orang Israel. Ingat ya. Kalimat di situ adalah kalimat perumpamaan. Karena diumpamakan orang itu pergi kepada seorang pesundal dan penzina. Seperti Tuhan mencintai orang Israel. Bagaimana cinta Tuhan kepada orang Israel? Perhatikan baik-baik. Orang Israel
itu adalah milik kepunyaan Tuhan. Tetapi mereka pergi kepada Baal. Mereka pergi menyembah patung sapi itu ketika Musa. Dan Tuhan marah karena dia adalah Allah cemburu. Tetapi dalam kemarahannya itu, bersundal bagi Tuhan adalah orang pergi menyembah Tuhan lain. Ya. Tetapi dalam kemarahannya itu, dia tetap menerima mereka kembali. Oke? Nah, sekalipun mereka berpaling kepada Allah-Allah lain dan menyukai kue kismis. Jadi kalimat di atas itu, pergilah cintalah perempuan yang suka berzina, itu merujuk kepada orang Israel yang suka pergi menyembah Tuhan-Tuhan lain. Kan dijelaskan di bawah, kepada Allah-Allah lain. Silakan. Enggak, kenapa kok firman Tuhan kok seperti itu Bang, tentang pejinahan, bersundal, di Eskel juga tentang Tuhan bersundal, tentang ini di Amsal gitu loh. Tentang kok bisa banyak porno-porno begitu. Itu yang pertama ya Bang. Yang kedua tentang Al-Quran dan kitab Bible ya. Jadi Abang setiap tanya dengan Al-Quran, kami tidak pernah mengatakan Al-Quran itu perumpamaan, kiasan, antegoles, nggak pernah Bang. Itulah ciri-ciri kitab itu sesat Bang. Karena dia setiap ditanya kitabnya selalu itu perumpamaan, walaupun tidak ada di situ perumpamaan karena di situ sangat lucu ya. Lalu kalian mengatakan itu perumpamaan. Apa itu? Contoh ya. Ketika dikatakan di langit-langit ada tiang itu kan lucu. Lalu kalian katakan itu perumpamaan ya. Padahal itu kan memang menipu gitu loh. Kitab yang menipu yang mengatakan langit-langit ada tiang. Lalu Al-Quran datang mengatakan kalau langit-langit itu tidak ada tiang. Tetapi kalian menipu mengatakan langit-langit ada tiang. Lalu kalian katakan itu perumpamaan. Yang kedua, kalian mengatakan siapa yang mempercayai Yesus adalah Tuhan, minum racun tidak akan mati. Tetapi belum ada satupun Kristen ya yang berani minum racun. Itu Anda tidak percaya dengan Bible. Kalau kami ketika dikatakan minum racun lalu makan kurma itu dapat menelisih racun, kami buktikan dan ternyata benar. Tetapi kalian ya, Bible saja mengatakan siapa yang percaya dengan Yesus adalah Tuhan, minum racun tidak akan mati. Tapi nggak ada yang percaya Bang. Bayangkan, kalian aja pun nggak percaya dengan Tuhan, dengan Yesus adalah Tuhan, gitu loh. Apalagi kami, gitu loh. Ya. Oke. Keluar dia. Kenapa dia keluar? Aku belum ngapa-ngapa. Masuk lagi nanti ya. Oke, ku jelaskan dulu nanti kau masuk. Dia berkata bahwa di dalam Bible itu ada perumpamaan banyak, setiap ditanya memang perumpamaan, memang betul. Tuhan kami mengatakan banyak orang yang tidak mengerti apa yang kuucapkan ini. Karena memang dia mengajari orang dengan menggunakan perumpamaan. Tetapi tidak semuanya perumpamaan, ada juga kata yang langsung untuk ditafsir dan diterjemahkan. Memang Allah SWT tidak menggunakan perumpamaan. Orang inilah yang dinamakan pendusta, pembohong besar. Contoh, ketika dia bilang bumi datar itu menghamparkan bumi katanya kan. Dan bumi datar. Apakah bumi datar sekarang? Mereka bilang, oh itu perumpamaan. Mulailah. Ya. Ketika dibilang Tuhan melihat, berarti Tuhan punya mata. Oh enggak, itu perumpamaan. Ketika Tuhan berbicara, berarti Tuhan punya mulut. Oh enggak, itu perumpamaan. Inilah contoh-contoh penipu yang berasal dari uclim-uclim yang tidak mengerti kitabnya sendiri. Ya. Belum lagi kubuka kalau yang lucu-lucu nanti. Kalau itu bahasa asli, berarti lucu. Tapi enggak enak, nanti dia tersinggung. Udah. Kemudian, dia mengatakan bahwa di dalam kitab suci Bible ada apa namanya, seperti pornoe ya. Dia tidak mengerti apa yang dimaksud di kitab itu kawan. Tidak ada di kitab itu menjelaskan itu pornoe. Justru itulah bukti keaslian Bible ketika zaman dahulu belum ada kata apa namanya, majas atau gaya bahasa belum ada. Sehingga apa yang ada itulah diucapkan. Mulai dari perjanjian lama. Tetapi perumpamaan sudah ada. Paham ya? Tapi gaya bahasa dulu belum ada, itulah yang diucapkan Tuhan. Justru kitab palsulah yang memperhalus.
Ya, contoh kalau dibilang buah dadanya besar dibuat jadi montok. Nah, itu kan sudah memperhalus, ya. Banyak itu ayatnya ya. Dan kemudian di dalam Bible mengenai kelakuan orang penzina itu diibaratkan bahwa Tuhan itu adalah Allah yang cemburu. Dia tidak mau diduakan. Hanya di dalam Al-Qur'anlah Allah SWT satu-satunya yang mengakui ada sesembahan-sesembahan lain. Dan dilarang mereka memaki sesembahan lain itu. Karena apa? Di Allah takut mereka akan memaki Allah SWT. Paham ya? Ada ayatnya surah Al-An'am 108. Di dalam Bible Allah kami, Tuhan kami tidak mengizinkan ada Allah lain di hadapan kami. Jadi bagi kami Allah lain itu adalah berhala. 1 Tawarik 16 ayat 26. Kalau nggak salah coba kulihat ya. Atau terbalik. Coba. 1 Tawarik 16. Saya lupa ingat ayat 26 atau apa. Dikatakan begini. Sebab segala Allah bangsa-bangsa adalah berhala. Dia nggak mau ada Allah lain. Tetapi Tuhanlah yang menjadikan langit. Dia tidak mau ada Allah lain di hadapannya. Pahami dulu itu. Itulah ketegasan dari kitab suci Bible.